Sulaiman, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi ya Ibu. Nah, apakah ini benar dengan Ibu Atika Puroto Aini? Iya benar Pak. Benar ya. Nah, Ibu suka dipanggil apa biasanya? Kita aja. Ibu Atika aja. Ya udah, saya panggil Ibu Atika ya. Nah, baik Ibu, dengan datangnya saya ke sini yaitu bertujuan untuk saya akan melakukan PEMKES Ibu, atau pendidikan kesehatan mengenai pos operasi mioma arteri Ibu ya. Apakah Ibu sudah tahu mengenai tersebut? Nah, baik Bapak Ibu ya. Mungkin bagaimana pesan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, mungkin dengar-dengar kan saya Ibu telah melakukan operasi mioma arteri ya. Nah, bagaimana Ibu setelah melakukan operasi? Apakah ada keluhan yang Ibu rasakan atau masalah gitu? Itu setelah dioperasi suka sakit di perut bagian sini. Ya, Terus kalau haid juga suka sakit. Suka sakit? Ya. Nah, mungkin baik Bu ya, sesuai tujuan saya kesini yaitu melakukan pendidikan kesehatan mengenai mioma arteri. Nah, sebelum melakukan PEMKES tersebut, saya izin kontrak waktu Bu ya. Iya. Mungkin untuk kontrak waktunya 10 sampai 15 menit ke depan Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Nah, mungkin Ibu untuk tempatnya, apakah mau di situ atau mau di mana? Kita di sini aja. Sini saja. Baik Bu ya. Nah, mungkin untuk topiknya itu tentang mioma arteri Bu ya. Nah, baik Ibu. Nah, mungkin saya di sini membawa media Bu ya, berupa laptop dan juga leaflet. Nah, Ibu bisa diambil leafletnya, bisa dibuka juga. Nah, Ibu bisa baca-baca Bu ya. Nah, sebenarnya saya izin menyampaikan pendidikan kesehatan Bu ya. Nah, mungkin Bu di sini pertama Bu ada pengertian tentang mioma itu sendiri Bu ya. Ibu bisa lihat di sana Bu ya. Nah, baik Ibu. Apa itu mioma? Yaitu mioma itu merupakan suatu pertumbuhan massa atau daging di dalam rahim atau di luar rahim yang tidak bersifat ganas Ibu. Nah, mioma ini berasal dari sel otot polos yang terdapat di rahim, dan pada beberapa kasus juga berasal dari otot polos pembuluh darah rahim Ibu. Nah, mungkin untuk jumlah dan ukuran mioma bervariasi, terkadang ditemukan satu atau lebih dari satu Bu ya. Nah, mungkin pada umumnya mioma terletak di dinding rahim dan bentuknya menonjol ke rongga endometrium Bu ya, atau permukaan rahim. Nah, sebagian besar mioma tidak bergejala Ibu. Biasanya ditemukan pada wanita usia 35 tahun. Sedangkan sebagian kecil lainnya ditemukan secara tidak sengaja sewaktu pemeriksaan rutin pada wanita usia reproduksi atau usia subur Bu ya. Nah, mungkin Ibu mungkin sebaiknya dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan secara rutin supaya mioma tidak berubah menjadi semakin ganas Bu ya. Nah, mungkin pasalnya mioma dapat menyebabkan keguguran dan menjadi salah satu alasan tindakan pengangkatan rahim Bu ya. Mungkin saat itu selanjutnya mungkin mioma dapat berkembang menjadi ganas, dan kondisi tersebut dikenal sebagai leiomyosarcoma Bu ya, atau berupa kemungkinan mioma menjadi ganas cukup kecil Ibu. Nah, mioma dapat menyebabkan komplikasi berupa torsi atau terpuntir Bu ya, yang dapat menyebabkan gangguan sirkulasi akut sehingga mengakibatkan kematian jaringan. Nah, Ibu baik, selanjutnya ada faktor resiko. Ibu juga ada Bu ya, Ibu bisa dilihat sendiri. Nah, mungkin ada beberapa faktor resiko Ibu yang meningkatkan seseorang terserang mioma, yaitu mungkin antara lainnya ada sudah berusia lebih dari 40 tahun, riwayat keluarga mengidap mioma, terus ada juga menstruasi pertama sebelum usia 10 tahun, terus belum pernah hamil sebelumnya. Wanita yang sudah pernah hamil atau memiliki anak cenderung lebih jarang mengalami mioma tersebut Ibu. Terus berat badan berlebih atau obesitas. Apakah Ibu obesitas atau tidak? Ada Bu ya, kelihatan lama Bu ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin selanjutnya ada diet tinggi konsumsi daging merah Ibu, tetapi rendah sayuran juga, rendah sayuran hijau ya. Mungkin kebiasaan konsumsi minuman beralkohol. Bagus sudah minum alkohol tuh? Enggak, jangan Bu ya. Tidak baik Bu. Terus kebiasaan merokok. Nah, apakah Ibu suka merokok? Tidak ya, atau keluarga Ibu atau si bapak atau suka merokok? Suka. Nah, kalau bisa mah Ibu hindari ya asapnya, kalau bisa mah. Nah, terus ada penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang tinggi estrogen Ibu. Nah, terus ada keturunan Afrika Amerika, mempunyai kemungkinan 2,9 kali lebih tinggi dibandingkan ras Kaukasia Bu ya. Nah, mungkin Ibu di sini ada penyebab Bu ya. Nah, Ibu juga bisa jelas sendiri sana Bu ya, ada penyebabnya, yaitu penyebab pastinya terjadi mioma masih belum diketahui Ibu hingga saat ini. Nah, meski begitu, pertumbuhan mioma sangat erat kaitannya dengan produksi hormon estrogen Bu ya. Mioma menunjukkan pertumbuhan maksimal selama masa reproduksi
yaitu saat pengeluaran estrogen tinggi sehingga cenderung membesar saat wanita sedang hamil dan mengecil juga saat wanita memasuki masa menopause Bu ya. Nah, beberapa penelitian lain juga menjelaskan bahwa masing-masing mioma dapat timbul dari satu sel ganas yang berada di antara otot-otot polos di dalam rahim seorang wanita Bu ya. Nah, mungkin Ibu di sini tahap selanjutnya ada gejala umum Bu ya. Nah, Ibu bisa lihat di sana gejala umumnya apa aja. Nah, mungkin untuk gejalanya yaitu jarang disadari Ibu oleh pengidapnya. Nah, mungkin gejala umumnya itu ada menstruasi dalam jumlah banyak, terus ada perut terasa penuh atau membesar Bu ya. Ibu sudah terasa tidak sudah dapat Ibu suka merasa perut membesar tidak seperti itu tidak? Kadang Bu ya. Nah, mungkin itu juga faktor gejala Bu ya. Salah satunya itu. Nah, terus gangguan berkemih Ibu akibat ukuran mioma yang menekan saluran kemih Ibu. Sehingga Ibu suka merasa sakit kan ya. Nah, mungkin itu salah satunya juga Ibu ya. Nah, terus keluarnya mioma melalui leher rahim yang umumnya disertai nyeri hebat Ibu sehingga menyebabkan luka dan terjadinya infeksi sekunder. Nah, terus selanjutnya ada konstipasi akibat mioma menekan bagian bawah usus besar Ibu. Nah, terus nyeri panggul, apakah Ibu suka nyeri panggul tidak? Kadang Bu ya, itu juga bisa jadi penyebabnya Bu ya. Nah, mungkin nyeri panggul yang berkepanjangan dan tak kunjung sembuh Ibu. Yang dapat dirasakan saat menstruasi, setelah berhubungan seksual, atau saat terjadi penekanan pada panggul Bu ya. Jadi suka terasa sakit Ibu kalau gitu, suka Ibu? Oh iya Ibu ya. Dan terus ada penimbunan cairan di rongga perut Ibu. Nah, baik Bu ya. Mungkin selanjutnya ada diagnosis Bu ya. Nah, dokter biasanya Ibu akan mendiagnosis mioma diawali dengan melakukan wawancara medis Ibu lengkap terkait gejala dan riwayat kesehatan pengidap dan keluarga. Nah, pada tahap lanjutan, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Nah, terutama pada bagian rahim dengan cara bimanual untuk menemukan suatu tumor pada rahim Ibu ya, misal gitu Bu ya. Nah, setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai, bisa berupa ultrasonografi dan magnetic resonance image ya Bu ya, untuk memastikan lokasi dan ukuran tumor tersebut bila ada yang tidak itu Bu ya. Nah, baik, mungkin untuk pengobatannya yaitu ada pemberian anti nyeri berupa paracetamol. Mungkin Ibu pernah dikasih obat paracetamol belum sebelumnya? Nah Bu ya, nah, itu satu untuk pengobatannya juga Ibu ya. Terus pemeriksaan fisik dan USG. Nah, terus ada pengobatan dengan terapi hormonal juga. Terus ada prosedur miomektomi, yaitu prosedur pembedahan untuk mengangkat mioma Ibu. Itu kan setelah diangkat Bu ya, kemarin sudah melakukan operasi kan ya. Alhamdulillah lancar Bu ya. Nah, ini Bu selanjutnya ada pencegahan Ibu biar tidak terjadinya mioma arteri atau apa Bu ya. Nah, mungkin ada beberapa nih Bu, diantaranya yaitu melakukan olahraga, aktivitas fisik secara rutin dan benar Ibu dan teratur juga ya. Nah, mungkin ada menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal di bawah pengawasan dokter. Nah, mungkin ada menghindari kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol Bu ya. Jangan Bu, jangan merokok, jangan minum alkohol juga ya. Tidak baik, tidak bisa juga Bu ya minum alkohol ya. Ya, jangan Bu ya. Terus menjaga berat badan Bu tetap ideal. Jangan diet-diet lah, nanti takut gimana-gimana kan ya. Nanti mas sehat. Terus Bu menjalani pola makan sehat yang tinggi serat dan sayur dan buah Bu ya, serta menghindari pola makan yang tinggi lemak dan tinggi gula. Nah, baik Ibu, mungkin sekian Bu ya untuk podcast-nya hari ini. Nah, apakah Ibu sudah paham? Paham Bu ya, sabar ya. Nah, apakah Ibu mau ada yang tanyakan kepada saya sebelumnya? Tadi kan dalam pencegahan itu ada berupa kayak olahraga. Ya. Nah, olahraganya itu seperti apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya itu? Nah, baik. Nah, sebelumnya apakah Ibu suka olahraga tidak? Jarang. Jarang. Kenapa ya? Males aja Bu. Males. Pasti Ibu ya kalau itu males ya. Nah, mungkin Ibu salah satu olahraganya Ibu bisa melakukan olahraga seperti lari pagi atau jogging pagi atau sore Bu ya, bisa bareng si Aka atau si Bapak atau keluarga Ibu. Nah, itu minimal pula seminggu 3 kali ya olahraganya. Kalau tidak Ibu bisa melakukan yoga di rumah atau senam ringan Bu lah, seperti itu. Ibu paham tidak? Nah, dilakukan ya buat kedepannya. Jangan males-malesan lah. Kan kita pengen sembuh ya. Iyalah, masa nanti kan biar terkontrol juga Bu ya, biar cepat gitu sembuhnya. Nah, Ibu sudah paham? Kalau Ibu paham, saya izin bertanya kepada Bu ya. Izin bertanya? Boleh? Boleh. Nah, baik Bu ya. Tadi kan setelah saya jelaskan kan ada faktor resiko
resiko Bu ya. Ya. Coba sebutkan apa faktor resikonya tersebut. Faktornya itu seperti sudah berusia lebih dari 40 tahun. Terus waktu menstruasi pertama umurnya kurang dari 10 tahun. Terus ada riwayat dari keluarga juga yang Oke, benar Bu ya. Alhamdulillah Bu paham Bu ya, sudah benar. Nah, mungkin saya Ibu izin bertanya kembali boleh? Boleh? boleh. Baik Bu ya. Mungkin tadi kan di dalam materi kan tadi ada gejala Bu ya. Nah, coba sebutkan apa saja gejalanya. Gejalanya itu waktu pas haid banyak keluarnya darahnya. Terus perut terasa apa sih namanya Apa? itu membesar. Besar. Iya, terus ada penimbunan cairan juga di dalam rongga perut. Nah, ada gitu Bu. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Ibu sudah benar-benar paham Bu ya. Dan Ibu juga sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah. Nah, baik Ibu. Nah, bagaimana pesan Ibu selesai menyampaikan tadi case-nya? Alhamdulillah, jadi saya tahu apa itu penyakit itu gitu. Jadi gejalanya gimana, Ya. resikonya gimana, pencegahannya gimana. Oh, jadi tahu Bu ya. Alhamdulillah Bu ya kalau jadi tahu. Nah, mungkin Ibu kalau Ibu sudah paham tahu yang itu, mungkin untuk rencana tindak lanjutnya ke depan mungkin saya 2 atau 3 hari ke depan saya akan kesini lagi Bu ya untuk menyampaikan penkes lagi tapi dengan materi yang berbeda Bu ya. Nah, baik, mungkin Ibu untuk waktunya Ibu pengennya berapa gitu? Berapa menit atau Kayak seperti ini aja. seperti ini aja Bu ya. Baik, mungkin untuk tempatnya mau di mana? Di sini Di lagi. sini lagi aja. Nah, baik Bu ya, kalau begitu mungkin saya pamit Bu ya, karena sudah selesai juga mungkin Bu ya. Mohon maaf Bu ya untuk waktunya kekurangan atau kelebihannya. Saya izin pamit Bu ya. Iya. Saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Nah, itu diambil aja berikutnya buat Ibu ya. Makasih. Nah, Ibu, Assalamualaikum.